Shalom salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang kembali menjumpai saudara semua saat ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam perlindungan, kasih, dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan sukacita yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14 bagian B. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah tidak memberikan batas umur, tetapi Tuhan memberikan peringatan dan perintah untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari mereka memakannya, pastilah mereka mati. Tetapi ternyata manusia tidak menaati perintah Tuhan. Akibatnya, manusia jatuh dalam dosa dan terjadilah waktu. Maka mulailah ada batasan umur, saudara. Pemazmur katakan, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Karena begitu singkat, hidup ini digambarkan seperti uap. Kita harus memahami dengan benar apa arti hidup. Ada orang yang hidup untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang hanya fokus pada kekayaan jasmani. Ada juga orang yang hidup untuk menggemukkan diri. Namun Rasul Paulus mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hidup ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Memberi buah artinya menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Saudara, hidup ini ada batasnya. Raja Saul ketika diperhadapkan pada keadaan di mana rakyat meninggalkan dia, bertindak mempersembahkan korban bakaran sendiri. Padahal Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan. Akibat Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan memilih orang lain menjadi raja menggantikan Saul. Punya kuasa bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Seorang raja sekalipun ada batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Jadi bila kita dipercayakan suatu kekuasaan, ingatlah bahwa kekuasaan itu memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Hidup ini singkat, saudara, jadi pergunakanlah dengan cara yang benar. Saudara, hidup di dunia hanya sementara. Mari tentukan apa arti hidup kita. Apakah mencari kepentingan diri sendiri atau kepentingan Kristus? Pikirkanlah perkara yang di atas. Jikalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Hidup di dunia tidak hanya untuk mengejar kesenangan, melampiaskan hawa nafsu, dan mendewakan pekerjaan. Semua itu hanya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap beribadah di gereja dan mengikuti persekutuan tidaklah penting. Bahkan makan dan tidur pun tidak sempat. Semua waktu hanya dihabiskan untuk pemuasan diri sendiri. Lalu apa arti hidup? Kita dilahirkan ke dunia dengan sebuah alasan berdasarkan rancangan Tuhan. Tidaklah tepat jika nilai hidup kita hanya diukur dari seberapa banyak kita memiliki materi dan kehormatan. Hidup orang Kristen menjadi bernilai ketika punya arti bagi orang lain, saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita agar kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kiranya firman-Nya menjadi penuntun yang menerangi hidup kita,
agar kita tidak mengejar popularitas diri yang kosong, tetapi memakai segala keberhasilan yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Arti dari kehidupan ini yaitu ketika kita dapat menjalannya dengan mengasihi orang lain. Karena saat kita dapat berbagi dengan sesama, maka hal ini merupakan sesuatu yang indah, serta dapat merasakan sukacita yang melimpah. Kita juga perlu ingat bahwa segala yang kita miliki, terutama harta, itu berasal dari Tuhan. Dan hanya pemberiannya saja, sehingga saat kita berkelimpahan, kita harus ingat kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, selain itu mari hidup kita isi dengan melayani Tuhan. Kita harus dapat mempergunakan waktu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak berlalu dengan kesia-siaan. Menjalani hidup tanpa Tuhan sama saja hampa, sehingga yang terpenting di dalam hidup ini kita harus selalu melibatkan Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh mengandalkannya saja, karena hanya Yesus yang dapat membuat hari-hari kita berarti. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti arti hidup kami, yaitu hidup bagi Kristus, untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, dan damai sejahtera hari ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, daerah kami, desa kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.